Pengakuan dari Vatikan ini menjadi sebuah jalan bagi negara-negara lain yang ada di Eropa dan Amerika untuk mengikuti jejak yang sama dengan Vatikan, yaitu mengakui kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Nah, jadi kita patut berterima kasih juga sama Vatikan nih, geng. Dengan adanya pengakuan Vatikan, maka negara Republik Indonesia saat ini masih berdiri. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng, di bulan ini, tepatnya pada tanggal 5 September tahun 2024, itu berlangsung sebuah acara keagamaan besar bagi umat Katolik, yaitu perayaan Misa Akbar. Di Indonesia sendiri, perayaan Misa Akbar itu berlangsung di GBK, kabarnya kayak gitu. Dan bahkan, agar Misa Akbar tersebut bisa berjalan dengan lancar di Jakarta, Pemda Jakarta menghimbau agar warga Jakarta itu untuk WFH atau bekerja di rumah. Selain Misa Akbar, ada satu lagi kegiatan besar lain yang diselenggarakan di Indonesia, yaitu Indonesia Sustainability Forum di JCC. Namun ada yang berbeda nih, geng, dengan Misa Akbar kali ini, yaitu khususnya di Jakarta. Karena Misa Akbar tahun ini, perayaan tersebut akan langsung dipimpin oleh Paus Fransiskus yang merupakan tokoh agama tertinggi di dalam agama Katolik. Karena Paus Fransiskus yang memimpin Gereja Katolik Roma saat ini. Jadi nggak ada orang Katolik yang nggak kenal siapa Paus Fransiskus ini. Nah, ini karena memang beliau ini adalah junjungan dari umat Katolik. Jadi kita juga pasti tahu ya, kalau Paus atau pemimpin agama Katolik ini berasal dari negara yang bernama Vatikan, yang memang menjadi pusat dari agama Katolik itu sendiri. Dan mungkin kalau di agama lain itu kayak mungkin di agama Islam nih ya, misalkan kayak Mekah gitu. Jadi Vatikan itu adalah Mekahnya umat Katolik. Atau bisa juga India yang identik dengan ya kotanya umat Hindu atau kurang lebih seperti itulah. Di video kali ini, gue pengen ngebahas nih mengenai negara Vatikan yang menurut gue itu cukup unik dan penuh dengan hal yang menakjubkan. Apalagi untuk orang-orang yang non-Katolik atau tidak beragama Katolik. Nah, banyak banget fakta-fakta yang unik nih tentang negara Vatikan. Salah satunya nih yang paling unik adalah Paus Fransiskus ternyata nggak cuma menjadi pemimpin dari agama Katolik doang, tetapi juga sekaligus menjadi pemimpin bagi negara Vatikan itu sendiri. Jadi kayak dia itu pemimpin agama sekaligus jadi presidennya gitu. Vatikan juga menjadi pusat agama Katolik dan seluruh bagian dari negara tersebut menjadi situs warisan dunia UNESCO. Nah, jadi sekarang kita bakal bahas nih mulai dari sejarah pembentukan negara Vatikan ini dan siapa-siapa saja yang pernah menjadi seorang paus dan kontribusi Vatikan dalam kedaulatan Indonesia. Tapi sebelumnya di sini gue pengen disclaimer dulu ya, karena sering banget gitu ya netizen atau penonton gue tuh ya berdebat untuk permasalahan yang sebenarnya nggak penting untuk diperdebatkan. Salah satunya adalah hal-hal yang berbau rasis atau justru menyudutkan agama lain, yang padahal yang komen itu sendiri nggak paham apa yang diomongin gitu. Nah, jadi gue harap di dalam pembahasan kali ini kita harus lebih menghormati saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Mau bagaimanapun juga pembahasan ini adalah untuk informasi, untuk ilmu sejarah, jadi bukan untuk menyudutkan pihak manapun. Oke? Jadi mungkin bisa lebih dikontrol lagi komentar-komentarnya. Sekarang kita bahas secara lengkap tentang Vatikan serta sejarahnya. Langsung aja di sisi lain. Jadi geng, Vatikan ini adalah sebuah negara kota yang berada di bagian barat kota Roma, Italia. Dan namanya itu diambil dari nama perbukitan yang ada di sana, yaitu Vatikan. Jadi memang Vatikan ini adalah sebuah negara yang berada di dalam negara. Hanya saja berbeda dengan negara-negara lain. Vatikan itu dikenal dengan sebutan negara kota, yang mana sebenarnya istilah tersebut pernah dipakai oleh Yunani kuno. Nah, di zaman Yunani kuno itu ada geng negara-negara kota, seperti salah satunya Athena, terus Sparta, dan masih banyak lagi. Nah, kalau di zaman Yunani kuno, negara-negara kota tersebut itu punya keunikannya tersendiri. Seperti misalkan Sparta yang terkenal dengan angkatan perangnya. Terus ada Athena yang jadi tempat untuk orang-orang terpelajar dan lain sebagainya. Jadi dulu tertata banget gitu. Negara kota ini adalah sebuah wilayah yang independen. Nah, sehingga mereka ini bisa menyatakan perang atau sebaliknya bekerja sama dengan negara kota lainnya meskipun masih dalam lingkup negara Yunani.
Mungkin kalau sekarang itu ya seperti Amerika Serikat lah, di mana terdapat banyak negara bagian di negara itu sendiri yang punya otoritas masing-masing gitu, dan hukumnya juga masing-masing serta ada pemimpin masing-masing. Nah, namun masih berada di dalam perserikatan negara yang bernama Amerika Serikat. Kurang lebih kayak gitulah penjelasan sederhananya. Terus geng, Vatikan ini sebagai negara kota tentunya nggak memiliki wilayah seluas wilayah dengan status sebagai negara. Luasnya aja itu secara keseluruhan ya hanya 44 hektar dengan panjang 1045 meter dan lebar 850 meter. Yang mana semuanya dibatasi oleh tembok tinggi yang berada mengelilingi Vatikan itu sendiri. Dan selain wilayah dari Vatikan yang gue sebutkan tadi, ada juga berbagai wilayah dan gedung yang berada di dalam wilayah negara Italia yang masih menjadi bagian dari Vatikan dengan sebutan wilayah ekstrateritorial yang luasnya 700.000 meter persegi. Nah, Vatikan ini sendiri sebagai negara yang berdaulat itu menjadi negara terkecil di dunia, baik dari segi luas wilayahnya maupun penduduknya. Dan penduduknya itu hanya sekitar 800 orang aja, geng. Yang mana orang-orang yang berada di dalam Vatikan itu pastinya memiliki peran penting dalam agama Katolik. Dan oleh karena itu, yang tinggal di dalam Vatikan pastilah orang-orang yang juga taat beragama Katolik. Berbeda dengan negara-negara lain nih, kalau ada seseorang yang mau menjadi warga negara itu ya tinggal urus dokumen dan segala macam lah untuk bisa menjadi warga negara. Tapi kalau di dalam Vatikan, ya orang-orang yang menjadi warga negara Vatikan harus berkontribusi juga di dalam pelayanan agama Katolik. Jadi nggak bisa sembarangan orang bisa menjadi warga negara Vatikan. Dan status dari warga negara Vatikan sendiri bisa dihentikan jika seseorang itu sudah tidak lagi ditunjuk menjadi bagian dari pelayanan. Nah, oleh karena itu juga nggak bisa status kewarganegaraannya didapatkan dengan cara lahir di Vatikan. Jadi walaupun lahir di Vatikan ya belum tentu bisa menjadi warga negara Vatikan. Jadi benar-benar harus ada kontribusi untuk pelayanan dalam agama Katolik. Terus geng, sejarah dari Vatikan itu sendiri berawal dari Santo Petrus yang menjadi salah satu dari 12 rasul dari Yesus Kristus. Wafatnya di Bukit Vatikan dan ini menjadi awal mula dari Vatikan yang kita kenal sekarang. Setelah Santo Petrus ini wafat, di atas makamnya itu dibuatlah sebuah bangunan Basilika di tahun 324 oleh Kaisar Konstantinus I yang sudah memeluk agama Kristen melalui Edict of Milan pada tahun 313 dan menjadi Kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen. Nah, sedikit informasi nih geng, bagi yang belum tahu, Basilika ini adalah sebuah bangunan di zaman Yunani dan Romawi yang arsitekturnya khas banget dengan gaya pada zaman tersebut. Pada saat itu, Basilika ini adalah sebuah public space yang biasanya digunakan oleh orang-orang sebagai tempat untuk berkumpul. Mau itu untuk kepentingan berdagang atau hanya sekedar ngobrol aja. Ya kalau zaman sekarang kayak alun-alun kota lah gitu kurang lebih. Ketika Romawi yang sebelumnya memiliki sistem agamanya sendiri dengan menyembah dewa atau dewi, itu menjadi sebuah negara yang identik dengan kekristenan. Dan banyak bangunan yang sudah ada sebelumnya itu berubah fungsi dan diadaptasi sebagai bagian yang gak terpisahkan dari agama, termasuk dengan Basilika tadi. Yang awalnya hanya sekedar untuk tempat berkumpulnya orang-orang menjadi alun-alun kota gitu ya. Tiba-tiba berubah bentuk menjadi gereja pada masa kekristenan awal. Ditambah lagi karena makam Santo Petrus dibangun di Basilika, tokoh penting dalam kekristenan, jadi Basilika ini dianggap sebagai situs ziarah bagi orang-orang Kristen. Nah, di sini gue mohon banget nih sama teman-teman yang mungkin ada pemahaman yang berbeda atau kalian memiliki informasi yang berbeda dari apa yang gue sampaikan, kalian boleh meluruskan di kolom komentar. Tapi ingat ya, jangan maki-maki gitu. Karena di sini niat gue baik, gue pengen bagi informasi, bukan pengen ya membelok-belokkan sejarah. Kalau kalian memang punya pemahaman yang berbeda dengan sejarah yang gue ceritakan, silakan luruskan di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar. Kita lanjutkan nih geng. Kalau kalian ingat nih geng ya, mengenai cerita reformasi gereja yang pernah gue bahas di video gue sebelumnya. Kalau pada masa itu, Paus ini sangat berperan penting dalam sebuah negara sebagai seorang pemimpin spiritual dan juga politik. Kaisar Konstantinus I yang memeluk agama Kristen itu sangat mendukung agama tersebut di Romawi, memberikan hak istimewa kepada gereja-gereja yang ada di Roma dan menjadikan Vatikan tempat di mana Santo Petrus wafat sebagai pusat kekristenan. Lalu geng, ketika pembangunan Basilika dilakukan yang ada di atas makam Santo Petrus selesai dibangun, Kaisar Konstantinus I mempercayakan Basilika tersebut kepada Paus sebagai pemimpin agama dan politik. Peran Paus pun di saat itu menjadi semakin besar ketika Paus terlibat di dalam berbagai konflik politik di sebuah negara. Nah, ini dari yang gue baca nih, kalau misalkan ini salah, kalian boleh luruskan. Terus dikatakan juga selain itu, di sekitar Basilika juga dibangun tembok-tembok yang berfungsi untuk Basilika dan wilayah di sekitarnya agar terhindar dari serangan dari
bajak laut San Peter pada tahun 846 dan lalu kemudian diperluas lagi sampai tahun 1640-an. Nah, sampai pada saat itu ada sebuah negara yang dipimpin oleh paus yang dikenal dengan negara kepausan ini dibentuk mulai dari tahun 756 sampai dengan 1870. Lalu pasti timbul pertanyaan, apa yang terjadi pada tahun 1870 dan setelahnya? Jadi geng, pada saat itu, wilayah-wilayah yang berada di luar tembok dari Vatikan, yaitu di semenanjung Italia, membentuk sebuah kesatuan tunggal, yaitu Kerajaan Italia. Dan Italia kemudian mengklaim kalau wilayah di luar tembok Vatikan adalah bagian dari Italia dan menjadikan Roma sebagai ibu kota bagi Italia. Otomatis, kekuasaan paus pada saat itu semakin berkurang, semakin mengecil di Italia. Karena wilayah Vatikan yang kecil, sementara wilayah Italia lebih besar dibandingkan dengan Vatikan, yang disebabkan karena posisinya yang benar-benar berada di dalam Roma. Lalu akhirnya terciptalah dua otoritas di dalam satu kawasan, yaitu otoritas gereja yang dipimpin oleh paus dan otoritas pemerintah yang memimpin Italia. Dan itu terjadi selama 60 tahun lamanya tanpa adanya solusi apapun bagi kedua belah pihak. Keduanya menjadi terbelah dengan kepentingan masing-masing. Lalu sampai pada akhirnya nih geng, di bulan Februari tahun 1929 dalam sebuah perjanjian antara gereja Katolik dengan pemerintah Italia yang disebut dengan Pakta Lateran. Pakta Lateran ini sendiri ditandatangani oleh Benito Mussolini, yaitu salah satu tokoh dari Italia yang terkenal pada Perang Dunia Kedua karena ideologi fasisnya atas nama Raja Victor Emmanuel III. Di dalam kesepakatan tersebut, pemerintah Italia mengaku kalau Vatikan sebagai sebuah wilayah yang merdeka dan berdaulat. Dan di dalam Pakta Lateran ini juga, gereja itu menerima sebesar 92 juta USD atau setara dengan 1,4 triliun sebagai bentuk kompensasi atas hilangnya negara kepausan. Dan mulai sejak itulah, Vatikan menjadi sebuah negara yang kecil dan dipimpin oleh seorang paus sebagai kepala negaranya dan menjadikan Vatikan sebagai pusat dari agama Katolik yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi kurang lebih sejarahnya kayak gitu, geng. Nah, jadi sejarahnya cukup unik ya geng. Gimana negara Vatikan yang kecil ini bisa terbentuk. Ternyata ada sejarahnya ya berselisih dengan Italia. Oke, gak cuma status negara Vatikan ini yang unik geng, tapi juga pemimpin Vatikan yaitu Paus yang menurut gua gak kalah unik dengan negaranya. Kita akan bahas nih keunikan dari Paus sebagai pemimpin negara Vatikan. Biasanya atau bahkan hampir seluruh negara gitu ya, seorang kepala negara itu kan biasanya haruslah warga negara dari negara tersebut. Contohnya negara kita, ya kan? Pasti presidennya itu adalah orang Indonesia asli, baik itu orang Jawa atau mungkin orang Jawa atau bisa juga orang Jawa gitu ya. Kenapa demikian? Ya karena sejauh ini memang presiden kita orang Jawa terus gitu. Tapi kan ya tetap aja orang Indonesia gitu. Itu jelas banget gak bisa kalau warga negara Malaysia atau negara Thailand atau Vietnam yang tiba-tiba menjadi ya pemimpin atau presiden negara kita. Bahkan jangankan untuk menjadi, mencalonkan aja udah nggak boleh. Atau bisa juga kita ambil contoh kasus lainnya gitu ya, seperti wilayah kerajaan. Raja yang memimpin itu ya pastilah memang putra daerah yang lahir di tanah tersebut, besar di wilayah tersebut, dan pewaris tahta dari raja yang terlahir di tanah tersebut. Kalau mereka nggak punya anak, biasanya bakal diwariskan ke saudaranya. Intinya semuanya itu harus dari kalangan keluarga kerajaan yang lahir di tanah tersebut. Nggak bisa selain itu, kecuali ada kudeta atau kerajaan tersebut kalah perang. Terus gimana dengan Vatikan? Ternyata pemimpin Vatikan yaitu Paus ini menjadi keunikan nih dari sistem negara Vatikan ini. Sebenarnya mudah banget nih geng ya kalau dilihat dari syarat utamanya. Karena syarat untuk menjadi seorang Paus atau pemimpin dari Vatikan itu adalah seorang laki-laki dan beragama Katolik. Gak ada syarat yang lain geng, termasuk mengenai asal dari Paus ini sendiri yang gak harus dari Italia. Jadi orang yang nantinya akan menjadi Paus itu bisa berasal dari negara manapun. Dan Paus nantinya akan dipilih oleh otoritas yang disebut dengan Dewan Kardinal. Jadi ibaratnya nih ya, Dewan Kardinal itu semacam DPR-nya lah gitu geng. Nah jadi mereka lah yang akan memilih siapa yang akan menjadi Paus selanjutnya. Lalu geng, meskipun Paus ini sendiri dipilih oleh Dewan Kardinal, Paus tetap memiliki kekuasaan absolut atas segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Katolik, termasuk terhadap Dewan Kardinal itu sendiri. Dan siapa saja yang masuk ke dalam Dewan Kardinal itu adalah orang yang dipilih oleh Paus sebelumnya. Jadi satu sama lain saling memilih gitu. Karena Paus ini adalah sebuah posisi yang sangat penting dan utama sekali di dalam agama Katolik, sehingga pemilihan Paus ini benar-benar dilakukan
dilakukan dengan sangat berhati-hati. Sebelum menjadi seorang paus, calonnya tersebut itu haruslah terlebih dahulu menjadi seorang pendeta, kemudian menjadi seorang uskup, baru setelahnya melewati proses-proses lainnya sampai pada akhirnya menjadi seorang paus. Dan untuk menjadi seorang uskup ini juga itu hanya bisa didapatkan oleh para pendeta terpilih. Perumpamaannya nih ya, kalau ada 400.000 pendeta Katolik yang ada di seluruh dunia, maka uskup tersebut hanya ada 5.000. Jadi lebih sedikit dibandingkan dengan pendeta yang sebelumnya menjadi uskup. Pasti kalian penasaran nih geng, gimana sih proses pemilihan dari seorang paus ini? Jadi geng, ini juga menjadi sebuah keunikan tersendiri. Pemilihannya itu bukan melalui pewaris seperti kerajaan atau pemilihan umum seperti negara demokrasi. Dikatakan, Dewan Kardinal ketika memilih paus itu akan mengadakan sesuatu yang disebut dengan konklav, yaitu pertemuan para kardinal gereja Katolik yang diadakan untuk memilih seorang paus yang baru di Kapel Sistina setelah menghadiri misa khusus yang ada di Basilika Santo Petrus. Konklav ini itu nggak terbuka untuk umum geng, karena diadakan secara tertutup dan rahasia. Kardinal akan menuliskan nama yang mereka pilih masing-masing untuk menjadi seorang paus di selembar kertas. Namanya itu juga bukan seseorang yang lebih dahulu mendaftarkan diri, karena memang nggak pernah ada pendaftaran pencalonan paus sama sekali. Jadi mereka ini bebas memilih siapa saja yang mereka tulis. Hanya saja nggak boleh menulis nama mereka sendiri. Nah, setelah selesai menulis nama, para kardinal akan berbaris berdasarkan urutan senioritasnya menuju ke altar. Dan kertas tersebut itu akan dikumpulkan di sebuah wadah besar dan dihitung nama siapa saja yang ditulis di kertas tersebut. Jadi kayak arisan gitu kurang lebih. Nah, ketika sudah dihitung dan diperoleh nama siapa saja yang lebih banyak ditulis, semua kertas tersebut nantinya akan dibakar. Dan kalau nama tersebut mendapatkan 2/3 suara, maka dialah yang akan menjadi seorang paus selanjutnya. Until one of them has been elected pope. The cardinals celebrated a special mass this morning in St. Peter's Basilica, praying for guidance in selecting the new leader of the church. Namun kalau misalkan masih belum memenuhi 2/3 suara, konklav itu akan diadakan kembali, bahkan sampai bisa dilakukan sebanyak 4 kali dalam sehari. Jadi benar-benar rahasia banget geng. Dan itu sebabnya juga ketika pemilihan paus baru, untuk mengetahui apakah ada seseorang yang dipilih untuk menjadi paus, itu bisa dari asap yang keluar dari cerobong asap yang ada di Kapel Sistina. Kalau asapnya hitam, berarti nggak ada paus yang baru. Sebaliknya, kalau asapnya putih, berarti tandanya sudah ada paus yang baru yang dipilih. Jadi kodenya kayak gitu kurang lebih. Sekitar 30 menit sampai 1 jam setelah asap putih keluar, barulah paus baru akan keluar untuk menyapa umat Katolik atau dipertunjukkan kepada umat Katolik untuk pertama kalinya dan mereka berdoa bersama. Nah, sementara penobatannya itu sebagai paus akan dilakukan beberapa hari setelah konklav tersebut. Dan masa jabatan dari paus ini berlaku seumur hidup sampai paus tersebut meninggal dunia. Oh, very much white. Indeed. And you can see So the then cheers. we have a new pope. We have a new pope, and you can hear the cheers. Lalu singkat ceritanya nih geng, karena nggak ada aturan resmi bagi seorang paus yang harus berasal dari Italia, makanya paus sekarang yaitu Paus Fransiskus bisa terpilih menjadi seorang paus. Paus Fransiskus ini adalah paus pertama yang bukan berasal dari Eropa, tapi melainkan berasal dari Amerika Latin. Tepatnya dia ini adalah orang Argentina geng. Nah, ini untuk pertama kali, dan beliau ini lahir dan besar di Argentina. Dan Paus Fransiskus ini terpilih setelah paus sebelumnya yaitu Paus Benedictus itu mengundurkan diri dan memilih untuk pensiun. Nah, Paus Benedictus itu juga menjadi seorang paus pertama yang memilih pensiun dalam 600 tahun terakhir. Rata-rata paus itu turun dari tahtanya karena meninggal dunia. Nah, kalau diurutkan, sudah ada 266 orang yang pernah menjadi seorang paus, mulai dari Santo Petrus sampai dengan Paus Fransiskus sekarang. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali. Lalu selain Paus Fransiskus, ada beberapa paus lainnya yang bukan berasal dari Eropa, yaitu salah satunya Santo Petrus yang lahir di Betsaida, Israel. Nah, asalnya dari Israel. Nah, lalu ada juga Paus Santo Evaristus yang lahirnya di Bethlehem. Lalu ada lagi Paus Santo Anicetus yang lahir di Suriah, dan masih banyak lagi beberapa paus lainnya. Jadi cukup unik ya geng ya tentang negara Vatikan ini dan pemimpinnya. Oke, setelah gue membahas mengenai negara Vatikan dan proses pemilihan paus, sekarang gue pengen ngebahas mengenai sesuatu yang berkaitan dengan negara yang satu ini geng, yaitu Vatikan yang menjadi negara pertama di Eropa yang mengakui kedaulatan negara kita Indonesia. Sekarang kita bahas.
Jadi geng, Vatikan ini tercatat menjadi salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Pengakuan kemerdekaan dari Vatikan ini terjadi pada tanggal 6 Juli tahun 1947. Setelah hampir 2 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pengakuan atas kemerdekaan Indonesia dari Vatikan ini juga ditandai dengan didirikannya Apostolic Nunciature atau Kedutaan Besar Vatikan yang berada di Jakarta, yang mana itu berarti Vatikan secara resmi mengakui kedaulatan dari negara kita. Apakah pengakuan dari Vatikan ini ya termasuk sesuatu yang penting? Jawabannya jelas, karena suatu negara bisa dikatakan sudah merdeka atau berdaulat kalau bisa mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Sehingga kalau nggak dapat pengakuan dari negara lain, ya tandanya negara tersebut belum dianggap merdeka. Nah, beruntunglah bagi kita, salah satu negara yang menganggap negara kita ini sudah merdeka dan berdaulat itu adalah Vatikan. Di sini sedikit gue jelaskan ya geng. Dalam pembentukan negara sendiri itu terdapat 2 aspek. Yang pertama itu aspek konstitutif yang berhubungan dengan wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, lalu yang kedua adalah pengakuan dari negara-negara lain. Jadi nggak bisa tuh kalau kita cuma memenuhi syarat yang salah satunya aja. Karena bisa aja gitu kan, sebuah daerah atau sebuah daratan orang-orangnya mengklaim sepihak atau dengan kata lain self-claim gitu ya, kalau daerah tersebut sudah merdeka dari penjajahan negara-negara lain. Nah, maka dari itu dibutuhkan suara dari negara lain yang mengakui kedaulatan dari sebuah negara yang baru saja terbentuk tersebut. Nah, makanya Vatikan ini cukup berjasa lah untuk Indonesia. Terus geng, hal ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh Vatikan yang memiliki pengaruh besar dalam bidang agama serta diplomasi bagi Indonesia. Pengakuan dari Vatikan itu nggak cuma sekedar simbol aja geng, tapi juga sebagai bukti dukungan moral yang diberikan oleh Vatikan untuk bisa memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Karena pada saat itu Indonesia sangat membutuhkan pengakuan dari negara lain. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran ya geng, bahwa walaupun di Indonesia mayoritasnya Muslim, tapi tidak sepantasnya orang-orang yang masih belum terbuka pikirannya untuk bersikap rasis atau bersikap anti terhadap agama-agama lain, terkhususnya agama Katolik. Karena di sini aja kita bisa lihat berdirinya negara Republik Indonesia selain dari perjuangan pahlawan, tapi juga ada berkat pengakuan dari sebuah negara yang bernama Vatikan yang menjadi pusat dari agama Katolik. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang ya maaf nih ya, karena gue juga Muslim, mungkin gue di sini berhak berbicara. Kalau lo Muslim terus tiba-tiba lo anti dengan agama lain atau ibadahnya orang lain, sampai-sampai lo melarang orang lain untuk beribadah hanya karena berbeda agama, ya gue rasa itu adalah sebuah kesalahan. Ya karena mau bagaimanapun, meskipun Indonesia mayoritasnya adalah Muslim, kita harus menghargai agama lain. Ya salah satunya adalah Katolik, karena pusatnya agama Katolik yaitu negara Vatikan itu punya andil dalam berdirinya kedaulatan Republik Indonesia. Terus geng, di sini sedikit gue jelaskan juga alasan mengapa Vatikan itu bisa mengakui kedaulatan Indonesia. Jawabannya adalah di saat itu Paus yang bernama Paus Pius XII menyadari betapa pentingnya stabilitas dan kedamaian di Asia Tenggara setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, selain itu Vatikan merasa kalau Vatikan dengan Indonesia memiliki kesamaan prinsip yang mendukung perdamaian dunia, menolak ateisme, kerukunan umat beragama, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia, sehingga Vatikan mendukung penuh kedaulatan Indonesia karena kesamaan tersebut. Lalu di saat itu, pemimpin Vatikan yang bernama Paus Pius XII mengutus George Mary Joseph Hubert Ghislain de Jonghe de Ardoye yang merupakan diplomat Vatikan di masa itu untuk menjadikan dia sebagai duta besar Vatikan di Indonesia yang pertama. Pengakuan dari Vatikan ini menjadi sebuah jalan bagi negara-negara lain yang ada di Eropa dan Amerika untuk mengikuti jejak yang sama dengan Vatikan, yaitu mengakui kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Nah, jadi kita patut berterima kasih juga sama Vatikan nih geng. Dengan adanya pengakuan Vatikan, maka negara Republik Indonesia saat ini masih berdiri. Nah, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai negara Vatikan yang cukup unik fakta-faktanya. Sebuah negara kecil yang berada di dalam negara, dan Vatikan memiliki pengaruh yang penting terhadap agama Katolik. Gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.